Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Emyor kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham Emyor ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha consumer goods, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanannya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah diekspor kepada luar negeri. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Emyor. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Unita sebesar 32,93%, Mayora sebesar 26,14%, dan Jogi Hendra sebesar 25,24%, dan masyarakat sebesar 15,69%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Mayora atau Emyor. Jadi untuk teman-teman lebih detailnya, teman-teman bisa langsung saja ke website dari saham Emyor ini. Dan teman-teman, ini merupakan dari segi pendapatannya. Untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 18,9%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 7,8%. Dan dari segi net profitnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 0,8%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi net profit sebesar 11,4%. Dan dari segi asetnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2%. Untuk dari segi hutangnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 7,1%. Untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,8%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 7,05%. Jadi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata net profit marginnya sekitar 7, tapi di atas 7,5 ya teman-teman rata-ratanya, dan sampai dengan 8%. Untuk dari segi EPS-nya di 83 dan membuat pernya di 26,84 kali. Jadi untuk dari segi EPS mengalami penurunan, tapi dari segi harga juga mengalami penurunan. Untuk dari segi book value sekarang di 549 dan membuat PBV-nya di 4,06 kali. Dan kalau kita lihat, ini mungkin bisa dikatakan PBV yang paling rendah selain 2014 ya teman-teman. Jadi PBV paling rendah di angka 4,06 ini. Untuk dari segi DER-nya di 0,64 kali. Dan ini sangat bagus, yang dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan sudah 3 tahun terakhir memang untuk dari segi DER dari Emyor ini di bawah 1. Untuk dari segi ROE-nya di 15,13%. Jadi ini juga sangat bagus, di atas 9% yang saya anut. Tetapi masih di bawah 20% ya teman-teman, yang dimana 2020 juga tidak mencapai 20%. Untuk ROA-nya di 9,21%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2230. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar Rp2.000. Jadi memiliki margin of safety minus 10%. Dan ini kesimpulannya, yang menambah dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena walaupun mengalami penurunan, mengalami kenaikan. Untuk dari liability saya berikan oke karena mengalami penurunan ya teman-teman, yang dimana DER-nya juga di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Emyor masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Emyor ini? Tidak ya teman-teman, karena walaupun secara fundamentalnya bagus, tetapi secara valuasi masih over value. Jadi itu membuat saya tidak tertarik untuk investasi di saham Emyor ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13.
Dan teman-teman saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.